Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan, Sang Terang Baka, yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Dalam Minggu Epifani, kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Melalui tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru, kita bukan saja diingatkan akan anugerah keselamatan yang telah kita terima, melainkan kita juga diingatkan tentang peran kita untuk terus mewartakan pengharapan dari Sang Terang di tengah dunia ini. Apakah panggilan untuk mewartakan pengharapan sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Olehnya, kami memiliki keberanian
untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Pada saat yang sama, kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk menjadi para pewarta kabar baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan Paulus dalam Roma 8 ayat 12. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Memasuki minggu yang baru di tahun 2021 ini Tuhan, ada begitu banyak perasaan dan pikiran bercampur aduk dalam hati kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu kami membutuhkan terang firman-Mu. Firman yang akan menuntun langkah kami, firman yang akan menguatkan semangat kami, firman yang akan menunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat. Sehingga ketika kami menghadapi ketidakpastian akan hari esok, firman Tuhan sajalah yang sanggup memberikan kami pengharapan, sehingga kami dimampukan untuk melewati hari demi hari seperti yang Engkau kehendaki. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, bila firman yang akan kami dengarkan pada saat ini sungguh-sungguh menguatkan kami, menghiburkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Kami siap ditegur, disapa, dikuatkan oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di hari ketiga di tahun 2021. Apa rasanya ada di hari ketiga tahun yang baru? Belum ada rasanya mungkin ya Bapak Ibu. Rasanya masih biasa-biasa saja. Rasanya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Rasanya masih harus begini dan begitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Di hari yang baru, minggu yang baru, tanggal 3 Januari 2021, kita akan bersama-sama melihat apakah yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Dan ketika kita melewati, menjalani tahun yang baru, kita melewati dan menjalaninya seperti apa? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2021 bagi sebagian kita mungkin seperti ini ya, seperti jalan yang gelap yang tidak tahu ujungnya seperti apa. Bagi sebagian di antara kita tahun 2021 bagaikan kita melangkah di jalan yang tidak tahu seperti apa akan terjadinya. Semua serba gelap, semua serba tidak pasti, semua serba kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
tahun 2021 memang kita sudah jalani 2,5 hari Bapak Ibu, tetapi apakah perjalanan ini akan tetap seperti yang sudah kita lewati atau seperti apa? Kita tidak pernah tahu. Semua gelap, sekeliling kita gelap, di depan sana gelap. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti. Perjalanan hidup yang penuh dengan misteri, gelap dan tidak pasti. Dan oleh karenanya kita membutuhkan terang sebagai penuntun jalan. Tidak apa-apa jalannya gelap, tidak apa-apa jalan yang harus dilewati itu penuh dengan misteri. Tidak apa-apa jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Asal saya punya penuntun jalan yaitu terang, maka saya akan sanggup untuk melewatinya. Tetapi pertanyaannya adalah terang yang seperti apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan terbesar manusia sebetulnya kalau saya perhatikan bukan pada kematian. Ketakutan terbesar manusia itu bukan pada maut, karena kita tahu bahwa maut itu sudah dikalahkan oleh salib Yesus. Ketakutan terbesar manusia menurut saya adalah ketidakpastian. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti, ketakutan itu kemudian muncul. Apa yang akan terjadi? Bagaimana selanjutnya? Saya tidak bisa bayangkan besok seperti apa. Dan ketakutan-ketakutan itu kemudian muncul. Kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Ketakutan terbesar manusia adalah ketidakpastian. Dan ketika kita mulai menjalani hari yang baru di tahun 2021, maka yang menjadi pernyataan atau pertanyaan reflektif kita bersama adalah kita menjalaninya seperti apa? Apakah dengan sikap yang optimis atau pengharapan? Seorang bernama John Macquarie membedakan kata atau makna optimis dengan pengharapan. Ada nuansa yang berbeda dan sangat jelas perbedaannya ketika kita menggali lagi makna arti dari optimis dan pengharapan. Dua hal yang berbeda. Yang seringkali mungkin kita ucapkannya bersama-sama, oh kamu harus optimis, kamu harus berpengharapan. Tapi sebetulnya optimis dan berpengharapan itu adalah dua hal yang berbeda. Apa itu optimis? Optimis adalah sikap dasar percaya akan masa depan dengan alasan dan perhitungan pasti. Orang yang optimis, dia seperti sudah punya rencana. Oh, di depan sana itu nanti seperti ini. Orang yang optimis itu, Bapak Ibu dan Saudara, dia seperti punya sesuatu yang dia bisa lihat di masa depan. Orang yang optimis itu contohnya, kalau saya jam segini belum makan, maka beberapa jam kemudian saya pasti akan lapar. Itu optimis. Saya belum makan pagi ini, maka beberapa jam kemudian saya pasti akan lapar. Itu optimis. Saya percaya, tidak perlu pakai alasan-alasan yang lain. Saya percaya bahwa kalau saya pagi ini belum makan, maka beberapa jam kemudian saya akan lapar. Itu optimis Bapak Ibu. Dan kalau tadi dikaitkan dengan terang seperti apa kita menjalani kehidupan di 2021, orang yang optimis itu seperti orang yang punya nyala api yang besar, yang membara tapi mudah padam. Orang yang optimis itu karena dia tahu bahwa oh nanti ada kepastian di sana, saat kepastian itu ternyata tidak terjadi, maka dia kecewa.
harapannya menjadi hilang. Harapannya menjadi sirna. Di awal dia begitu bersemangat, bagaikan nyala api yang besar, membara, tapi kemudian mudah padam. Kenapa? Karena yang pasti itu belum tentu terjadi. Ketika yang tidak pasti itu belum tentu terjadi, dia kecewa. Harapannya hilang, bahkan padam. Berbeda dengan optimis, Bapak Ibu dan Saudara, pengharapan justru memiliki sifat yang rapuh. Pengharapan itu justru bisa membuat kita kecewa. Pengharapan itu tidak mendasarkan pada kepastian berbagai hal indah di masa depan menurut logika berpikir manusia. Kalau orang yang optimis, dia mengarahkan diri pada hal-hal baik di depan, di masa depan. Orang yang optimis itu dia enggan memikirkan realita buruk di masa depan. Kalau orang optimis itu berusaha menutupi berbagai kemungkinan hal negatif di masa depan, dibalut dengan berbagai janji yang indah, maka pengharapan itu sebaliknya. Orang yang optimis, kalau dalam istilah masa sekarang itu disebut sebagai orang yang toxic positivity. Jadi dia membingkai hal-hal yang negatif, dia menutupi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif dengan berbagai janji yang indah. Oh enggak apa-apa, saya pasti bisa. Tapi kemudian dia nangis sesenggukan. Oh saya pasti semangat. Tapi sebetulnya dia putus asa. Itu orang yang optimis. Tapi kembali lagi orang yang berpengharapan, Bapak Ibu dan Saudara, justru punya sifat yang rapuh, dapat kecewa, dan tidak mendasarkan pada kepastian berbagai hal indah di masa depan menurut logika berpikir manusia. Menariknya Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun tidak ada kejelasan tentang situasi yang indah di depan menurut manusia, atau harus berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan manusia untuk berharap, pengharapan itu tidak pernah padam. Kalau optimis tadi digambarkan seperti nyala api yang berkobar, tetapi mudah padam, pengharapan itu bagai bara api. Bara api dalam arang yang sekalipun sangat kecil, namun tidak mudah padam ketika angin sebesar apapun menerpa dia. Api dalam bara itu akan justru membuat api itu tetap terjaga kehangatannya. Jadi berbeda dengan sifat optimis yang membara apinya besar, pengharapan justru bagaikan bara api dalam arang. Sekalipun kecil, tapi tidak mudah padam. Bahkan ketika angin besar menerpa, itu justru membuat dia semakin berkobar nyalanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pengharapan ini, saya kemudian teringat akan salah satu tokoh teolog yang cukup terkenal, yaitu Jürgen Moltmann. Dia adalah seorang teolog Jerman yang kemudian memberikan pemikiran tentang theology of hope, teologi pengharapan. Sekilas tentang dia, tentang Moltmann ini, Bapak Ibu dan Saudara, dia lahir pada tanggal 8 April 1926 di Jerman. Keluarga Moltmann bukan berasal dari keluarga yang taat ya dalam hidup beragama. Tapi Moltmann ini dia punya semangat untuk belajar itu besar sekali. Dia suka sekali dengan buku-buku yang bisa menggugah pemikiran dan hidupnya, dan salah satu yang menginspirasi dia adalah Nietzsche. Moltmann, Bapak Ibu dan Saudara, ketika dia sedang semangat-semangatnya belajar, ketika dia sedang semangat-semangatnya bertumbuh, dia justru mengalami sebuah tantangan yang sangat hebat.
Bahkan kalau mau dibilang ini adalah titik terendah dalam kehidupannya. Jadi ketika Moltmann berusia 18 tahun, ketika dia masih remaja, pada akhir tahun 1944, dia dipaksa untuk masuk dinas militer Jerman. Dan dia bahkan ikut dalam Perang Dunia Kedua. Dan ketika dia berada di medan perang itu, Bapak Ibu dan Saudara, dia melihat sendiri karena dia bersama-sama dengan tawanan-tawanan perang. Dia ikut, dia mengalami, dia melihat banyak orang menjadi tawanan perang di Belgia dan di Inggris. Dia menyaksikan sendiri bagaimana tawanan-tawanan itu, Bapak Ibu dan Saudara, menderita di tahanan. Dia lihat sendiri bagaimana teman-temannya itu sekarat, menderita lahir batin, fisik, jasmani. Dia menyaksikan sendiri bagaimana teman-temannya itu bahkan mati di dalam tahanan, di dalam penjara. Ketika dia melihat teman-temannya seperti itu, dia merenung. Apa yang membuat teman-temannya kemudian mudah untuk menyerah seperti itu? Moltmann melihat bahwa teman-temannya ini, para tawanan-tawanan yang ada di sekitar dia, yang menjadi tawanan seperti dia, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Pada suatu ketika, Bapak Ibu dan Saudara, seorang pendeta datang menemui dia. Seorang pendeta asal Amerika memberikan dia sebuah kitab suci. Dan Moltmann menerima kitab suci itu, dia membuka kitab suci itu dan dia membaca terutama kisah dalam Perjanjian Baru dan juga Mazmur. Setelah dia membaca kitab suci itu, Bapak Ibu dan Saudara, dia menemukan bahwa segala harapannya selama ini dijawab dengan baik oleh kitab suci itu. Dia menemukan Tuhan saat dia membaca. Dia menemukan Allah saat dia membuka bagian demi bagian dalam kitab suci itu. Dan dia menemukan pengharapan ketika dia memahami satu persatu apa yang dimaksudkan Tuhan dalam kitab suci tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab suci inilah yang membuat dia menemukan Tuhan. Pada waktu-waktu selanjutnya, Moltmann kemudian diizinkan untuk sekolah, belajar teologi di Northern Camp yang dikelola oleh Angkatan Bersenjata Inggris. Dan pengalaman penderitaan yang dia saksikan, yang dia juga alami, menyadarkan dia bahwa antara iman dan pengharapan, antara iman dan juga penderitaan, itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, uraiannya tentang teologi pengharapan ini sangat dipengaruhi sekali oleh pengalaman pribadinya yang membekas. Dan ketika dia menjadi tawanan perang, dia melihat bahwa begitu banyak penderitaan-penderitaan yang mengerikan dari para tawanan lain, dan itu membuat dia terus menggali apa yang paling penting dalam hidup ini. Dia menyaksikan kehancuran bangsa Jerman setelah perang. Kitab suci yang direnungkannya selama masa tawanan mendorongnya untuk melihat penderitaan dari aspek lain, bahwa iman akan Allah yang terlibat dalam hidup manusia akan memampukan manusia untuk melewati apapun juga. Harapannya tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bukunya yang berjudul Theology of Hope on the Ground and Implication of Christian,
Moltmann memberi perspektif baru, bahwa pengharapan justru adalah hal yang paling esensial dalam kehidupan beriman. Seluruh kehidupan iman umat ditentukan oleh sejauh mana mereka hidup dalam pengharapan kepada Allah yang ada di depannya. Teologi pengharapan Moltmann menekankan hal penting dalam hidup umat beriman, yaitu bagaimana menaruh harapan itu pada Kristus. Pengalaman pribadi, kehancuran bangsa Jerman menyadarkan dia betapa pentingnya harapan terjadinya perubahan hidup ke arah yang lebih baik di masa depan. Pengharapan itu bersandar pada Allah, secara khusus pada salib dan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Moltmann menegaskan pula di dalam Theology of Hope-nya bahwa janji Allah untuk melakukan sesuatu bagi masa depan adalah lebih penting daripada apa yang dia lakukan di masa lampau. Moltmann menghadirkan eskatologi sebagai doktrin yang aktif dari pengharapan, supaya mampu menjadikan harapan itu sebagai alternatif masa depan. Moltmann juga melihat bahwa gereja sebagai jemaat pengharapan yang mengalami pengharapan di dalam Allah, itu mestinya juga hadir di dalam janji-janjinya. Selama masih berada di dalam dunia ini, maka gereja dipanggil Allah untuk pergi dan melayani sesama di dalam dunia ini, membangun dunia baru sambil menaruh harapan kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pengharapan. Moltmann melihat, Moltmann mengalami, Moltmann merasakan bagaimana penderitaan demi penderitaan, ketidakjelasan demi ketidakjelasan, penderitaan dan ketidakjelasan ini terus-menerus membayangi dia. Tapi justru disitulah dia melihat dan menemukan Allah. Moltmann mengatakan bahwa pengharapan seorang Kristiani itu tidak membuat atau tidak menjanjikan satu kesuksesan berupa kekayaan atau kekuatan. Tapi pengharapan Kristiani adalah bagaimana ketika seseorang sanggup untuk bangkit dan hidup walaupun dia tahu bahwa dia harus hidup di bawah bayang-bayang kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, teologi pengharapan dari Moltmann ini kemudian mengingatkan saya pada apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini. Kenapa Moltmann punya pemahaman, punya pemikiran seperti ini? Kenapa bagi Moltmann bahwa harapan Allah itu selalu hadir, Allah itu ada, dan harapan bahwa Allah bersama-sama dengan kita memampukan dia bangkit dan keluar dari segala hal yang menakutkan. Saya melihat bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang Yohanes saksikan dan tuliskan di dalam Injilnya. Yohanes 1 ayat 1-18, Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang pengharapan sebetulnya. Yohanes mengkaitkan terang itu dengan firman. Firman itu sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Firman itu kemudian datang ke dalam dunia. Melalui firman, manusia kemudian beroleh hidup di dalam terang. Dan di dalam terang itulah tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan tidak dapat menguasai terang. Terang menyelamatkan hidup dari kekacauan. Mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Dan juga membimbing
Tanpa terang, orang akan berjalan dalam kegelapan, dia bisa tersesat, dia bisa terjatuh, dia bisa celaka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seperti diungkapkan di awal, Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun 2021 mungkin gelap dalam pandangan kita. Tahun 2021 mungkin adalah tahun yang kelam yang akan kita hadapi karena ada berbagai peristiwa terjadi di tahun 2020 dan dampaknya baru terasa di tahun 2021. Tahun 2021 tidak jelas seperti apa akan terjadi. Tapi seperti pengalaman Moltmann, seperti juga yang disaksikan oleh Yohanes, ketika terang itu hadir, saya percaya bahwa terang itulah yang akan menuntun kita melewati ketidakpastian di depan sana. Terang itu harus muncul dan hadir dari dalam diri kita. Terang itu tidak boleh ada di luar. Karena kalau terang itu ada di luar diri kita, kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalau terang itu hadir dan lahir keluar dari dalam diri kita, kita bisa mengendalikannya. Apakah terang itu yang akan menerangi jalan kita atau ketakutan kita yang lebih mendominasi dan menguasai kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup yang penuh misteri akan dihadapi dan harus dijalani. Maka berjalanlah bersama Sang Firman itu, agar bara pengharapan selalu menyala. Tidak peduli seberapa berat pergumulan, seberapa besar tantangan, dan seberapa pahit kenyataan hidup yang harus dilewati, jika bersama Sang Terang, maka selalu ada pengharapan untuk sampai di ujung jalan itu. Masuki, jalani, dan lewati tahun 2021 dengan pengharapan bersama Allah yang menjadi manusia. Mari kita berdoa. Segala kekhawatiran kami membuat kami merasa tidak berdaya. Segala ketakutan kami membuat kami terlalu larut di dalam segala hal yang negatif. Tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa Sang Terang itu sudah hadir dan lahir menjadi manusia. Hadir dalam hidup kami. Terang itulah yang akan menuntun kami untuk melewati berbagai persoalan, berbagai tantangan, berbagai hal-hal yang bahkan buruk sekalipun di tahun 2021. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami percaya bahwa kami dapat melewati segala sesuatunya. Bersama dengan Engkau, kami percaya bahwa kami akan disanggupkan untuk mengatasi segala sesuatunya. Dan bersama dengan Engkau, pengharapan itu akan terus menyala. Dan biarlah pengharapan itu menjadi petunjuk bagi kami, pegangan bagi kami, pedoman bagi kami. Sehingga ketika kami merasa diri rapuh dan tidak sanggup lagi untuk melangkah, kami diingatkan bahwa terang itu ada bersama dengan kami. Kami siap Tuhan menjalani hari-hari di tahun 2021. Karena bersama dengan Engkau, kami dapat melewati
segala sesuatunya. Amin. We shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan membacakan Sensura Morum untuk perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021. Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021. Jemaat terkasih, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021 yang akan datang. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan kami
bahwa pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, adalah untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah dalam masa persiapan ini, kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya kami merayakan perjamuan kudus, kami merayakannya dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar segala hal yang belum kami selesaikan, kami dapat selesaikan, baik relasi kami dengan orang lain, relasi kami dengan Engkau, bahkan relasi dengan diri kami sendiri. Sehingga apa yang akan kami kerjakan tidak akan menjadi batu sandungan, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah juga melalui perjamuan kudus, kami terus diingatkan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkau berjalan bersama kami, bahkan Engkau menuntun kami, Engkau membangkitkan semangat kami ketika kami merasa diri tidak mampu. Dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh dapat memaknai perjamuan kudus ini di dalam terang kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kondisi seluruh dunia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi kami percaya bahwa seburuk apapun yang akan kami hadapi, atau sebaik apapun yang akan kami terima, semuanya ada dalam perlindungan dan rencana cinta kasih-Mu. Ajar kami untuk kami terus menaruh pengharapan kami hanya di dalam cinta-Mu, agar kami melihat pengharapan di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus melihat rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, terkhusus ketika kami mengawali minggu ini di tahun 2021 ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoakannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 hingga 8. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh melalui perayaan Natal yang kami lakukan di hari-hari kemarin ya Tuhan. Dan biarlah itu semua boleh bermakna bagi kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan,
kami datang kepadamu memberikan persembahan yang tengah kami persiapkan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Bapa, persembahan ini juga boleh kami kelola dengan baik. Biarlah majelis jemaat yang akan mengelolanya ini juga boleh menyalurkan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat dan menjadi pengharapan yang baru di awal tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Mari terus menuturkannya lewat seluruh kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi
Yesus.